Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita, yaitu di belajar musik. Kali ini kita akan membahas tentang pergelaran tari. Seperti apakah pergelaran tari itu? Berikut analisis pergelaran tari. Yang pertama ada tata rias untuk tari. Tata rias merupakan unsur pendukung penting dalam sebuah pementasan tari. Tata rias untuk tari merupakan kelengkapan yang bersifat mutlak. Seorang yang akan tampil untuk menari harus mempersiapkan diri, merias wajahnya. Hal ini disebabkan pandangan mata seseorang dalam menjaga objek yang jauh. Dalam kajian tari di Indonesia, rias untuk tari sangatlah beragam. Berdasarkan fungsinya, tata rias dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tata rias koreksi atau corrective makeup. Tata rias ini menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang ada pada wajah dan menonjolkan hal yang menarik dari wajah. Seorang yang memiliki wajah kurang sempurna, misalkan ada tahi lalat, dahi terlalu lebar, hidung kurang mancung, dan sebagainya, dapat disempurnakan dengan adanya makeup korektif. Rias cantik dan rias gagah pada tari tradisional dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. Perhatikan gambar berikut di mana dibuat rias korektif atau korektif makeup seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, tata rias karakter. Tata rias karakter yakni rias yang digunakan untuk membentuk karakter tertentu sesuai dengan konsep koreografinya. Tata rias karakter adalah tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal unsur atau umur, watak, sifat, dan ciri khusus. Misalkan ketika dia berumur 19 tahun, maka bisa akan dirubah wajahnya menjadi umur 70 tahun dengan menggunakan rias karakter. Atau ketika dia masih muda, maka bisa diubah wajahnya itu menjadi bersifat tua. Tata rias ini tidak sekedar menyempurnakan, tetapi mengubah tampilan wajah menjadi lebih tua, menjadi wajah yang garang dan sangar, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar, Anda boleh melihat bagaimana wajah itu dirias menjadi hal yang sangat menyeramkan, bahkan ada yang sangat berseni. Kemudian kita lanjutkan kembali tata rias efek. Tata rias efek yakni rias yang digunakan untuk menampilkan efek-efek tertentu pada wajah dan tubuh. Misalnya wajah terbakar, efek luka dan sebagainya, atau wajah berdarah. Seperti pada gambar, seorang perias membuat suatu karya di mana wajah seseorang pemeran itu dibuat menjadi wajah terluka. Kemudian tata rias binatang, yakni macam rias yang digunakan untuk menampilkan karakter binatang tertentu pada wajah. Misalnya rias harimau, rias monyet, rias kelelawar, dan lain sebagainya. Kemudian tata rias fantasi. Ini dikenal juga dengan istilah tata rias karakter khusus karena menampilkan wujud rekaan dengan mengubah wajah dengan tidak realistik. Tata rias ini beragam, mulai dari badut, tokoh, sampai binatang. Perhatikan gambar ini, ada 3 karakter. Sepertinya karakter ini bagi saya sangat menyeramkan, tapi sangat berseni. Orang yang menciptakan inilah orang-orang yang sangat kreatif. Nah, ini satu lagi, sangat kreatif. Kita kembali ke setelah kita lihat tata rias wajah, maka kita harus menghubungkan tata rias wajah dengan tata busana tari. Seperti apa? Lihat, tata busana dalam tari selalu berkaitan dengan tata rias, terutama dalam tari tradisional.
atau busana memiliki fungsi yang dapat menunjukkan karakter. Dalam tari Bali misalnya, seorang penari legong akan mudah dikenali melalui busana yang dikenakannya. Busana dalam tari memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan keindahan. Kedua, membedakan pemain yang satu dengan pemain yang lain. Ketiga, menggambarkan karakter tokoh. Empat, memberikan efek gerak pemain, memberikan efek dramatis. Kemudian, busana dan properti dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pakaian dasar, pakaian kaki, pakaian kepala, perlengkapan aksesoris, dan lain sebagainya. Pakaian dasar, sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokok, misalkan setajen, korset, rok dalam strapless, dan lain sebagainya. Contoh tata busana tari diperhatikan. Nah, seperti ini. Dia menggunakan tata busana yang sangat cantik. Bahkan menggunakan alat peraga atau alat kipas untuk menari. Kemudian di sini juga sangat-sangat cantik. Kemudian peran properti dalam tari. Nah, itu tadi kan kipas itu adalah salah satu propertinya. Apa sih peran properti dalam tari? Properti adalah peralatan yang digunakan untuk kebutuhan tari. Berdasarkan pemanfaatannya, properti menjadi dua. Apakah itu? Yang pertama, dance prop dan stage prop. Dance prop adalah segala peralatan yang dipakai, dipegang atau dimainkan oleh seorang penari pada waktu dia menari. Properti yang biasa dipakai dalam tari tradisional Indonesia yang pertama adalah kipas, sapu tangan, selendang, panah, keris, pedang, tameng, gada, tombak, kendi, boneka, sabit, dan lain sebagainya. Sedangkan stage prop adalah segala peralatan yang ditata di atas panggung yang membantu penampilan gerakan tarinya. Alat ini biasa dipakai antara lain bingkai, trap, gapura, pepohonan, sekat jentayan kain, dan lain sebagainya. Contoh properti dalam tari. Ini dia kipas. Kemudian ini pasti kamu tahu inilah kuda lumping. 4. Penata pentas dalam pergelaran. Penata pentas sangat penting dalam pergelaran tari. Penata tari adalah suatu tempat tinggi di mana tarian dipentaskan atau suatu tempat para penari bermain. Bentuk panggung seni pertunjukan di Indonesia disesuaikan dengan jenis pementasannya sehingga dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk tradisional dan modern. Dekorasi panggung terbagi 5, yaitu natural background, yaitu penggunaan latar belakang panggung dalam suatu pementasan dengan warna yang netral, yaitu hitam, backdrop terang, dan kaiklorama. Seperti inilah dia dekorasinya. Kemudian kita lihat lagi decorative scenery, yaitu perlengkapan panggung yang mempergunakan peralatan imitasi atau tiruan untuk dapat memberikan suasana. Ini dia suasana seperti kalau dalam penari-penari atau kerajaan. Nah, ini digunakan ya. Kemudian descriptive scenery, yaitu perlengkapan panggung menggunakan benda aslinya untuk menghias panggung agar dapat mewakili suasana. Lihat, nah ini dia menggunakan benda asli, itu bunga-bunga dan lain sebagainya ya. Atmosphere scenery, yaitu perlengkapan panggung menggunakan kombinasi antara deskriptif dan dekoratif, yaitu sebagian menggunakan hiasan panggung, benda asli, dan sebagai imitas. Nah, lihat, wow, luar biasa. Active background, itu latar belakang aktif bergerak sehingga dapat menopang suasana. Seperti ini menggunakan efek-efek lampu ya. Ya, itu dia digunakan. Kemudian penata lampu dalam pementasan tari. Nah, itu tadi yang terakhir itu digunakan efek lampu.
Tata lampu berfungsi untuk memberi penerangan penari di atas panggung. Di samping itu, tata lampu juga berfungsi untuk membantu memperkuat atau mengangkat suasana dalam garapan karya tari. Tata lampu dibedakan menjadi dua, yaitu lampu tradisional masih bersifat sederhana menggunakan minyak tanah, misalnya obor, lampu teplok, dan sebagainya. Yang kemudian lampu modern menggunakan alat bantu tenaga listrik, misalkan spotlight, lampu kaki, footlight, dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan tata suara dan sound system. Di sini dalam tari diperlukan juga sound system, di mana dalam tata suara merupakan suatu kesatuan bunyi-bunyian beserta saran yang digunakan untuk kebutuhan teater. Bunyi-bunyian merupakan suatu kesatuan dari sarana bunyi yang disusun atau dibuat oleh manusia dan berasal dari sumber bunyi di luar manusia. Contoh suara manusia di luar arena yang menggambarkan suara angin ribut, ilustrasi lagu, dan lain sebagainya. Oke, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar video ini berkembang. Jangan lupa ikuti terus dan selamat beraktivitas. Semoga